Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah. Semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari kesempatan sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mari yang berikutnya bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga sore hari ini Allah masih berkenan meringankan langkah kita, menggerakkan hati kita, memilih kita untuk duduk sibuk di sini dalam rangka kita ngaji, kita berzikir, kita mengingat Allah, kita menambah ilmu, dan insya Allah menambah amal soleh. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, mari kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, setelah yang kita mendapatkan syafaat. Amin. Baik, sore hari ini saya ingin sharing satu hal yang menurut saya penting, bangun semangat kita, bangun spirit kita di dalam kehidupan kita. Tema yang hari ini sudah saya siapkan, kembali ke fitri, karena ukuran manusia itu adalah fitrah. Kalau urusan STTP itu asli, kalau emas itu murni, kalau manusia itu kembali ke fitri. Ya, bagaimana setelah kita kembali ke fitri, digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah melalui bulan suci Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, artinya peningkatan. Ya, dan bagaimana kita punya semangat untuk melayani dengan seluruh hati, karena memang sesungguhnya hidup ini adalah melayani. Bukankah kita hidup ini adalah untuk melayani Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Bukankah ibadah itu isinya adalah melayani, gitu ya? Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama tema ini saya sampaikan karena ini masih momen bulan Syawal. Ya, di tanggal berapa ya? Bulan Syawal tanggal berapa? Wah, itu berarti orang segitu berarti ya. Bulan Syawal berapa? 21 Syawal. Nah, kalau ini tanggal 21 Syawal, bagi Bapak Ibu yang belum sempat puasa sunnah di bulan Syawal, masih ada waktu 9 hari. Nah, iman-iman ya, dimaksimalkan. Yang kemarin, saya juga baru-baru ini mulai puasa. Kemarin kebanyakan silaturahim, kebanyakan acara halal bihalal.
Nah, aku ngisi ramalan ya ora penak ya. Makanya kesempatan untuk berpuasa masih ada waktu 9 hari. Insya Allah semoga Allah berikan kekuatan. Amin ya. Maka tema ini saya angkat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai yang pertama yang pernah saya sampaikan ketika kajian di rumah saya. Saya belum menemukan ucapan apa yang diucapkan dari lisan Rasulullah ketika masuk di bulan suci, di bulan Syawal. Saya belum menemukan lisan apa yang keluar dari mulut beliau, ungkapan apa yang keluar, itu belum menemukan. Cuman yang paling dekat bisa kita ikuti, ya, biar kita bisa sesuai dengan syariat. Itu bukan minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin bukan dari Rasulullah. Ya, nggak tahu dari siapa, yang mulai siapa ya. Lalu ketemu orang, mohon maaf lahir batin, minal faidin itu bukan dari syariat Islam. Nah, kalau kita yang mendekati yang mirip itu adalah perkataan dari para sahabat. Yang inilah yang nanti kita praktekkan dari ketemu dengan saudara kita masih di bulan Syawal, ya. Ucapkanlah doa ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadahku, amalku dan ibadahmu, amalmu diterima oleh Allah. Ya, karena ini isinya adalah doa, saling mendoakan karena harapan kita setelah lepas bulan suci Ramadan kita itu amal kita diterima, Bapak Ibu. Karena amal kita ini kalau jenengan boleh jujur, amalan awake dhewe kan yo receh. Saonone kita bicara sholat kita ya rapati khusyuk, sholat pikirannya masih kemana-mana, ya kan? Kita bicara tentang sedekah, kita belum berikan sedekah yang terbaik, kita masih eman-eman, masih awal ije apa onone. Ya, kita bicara membaca Quran, baca Quran kita yang masih gak karu-karuan, panjang pendeknya belum jelas, makhrajnya pun belum jelas, belum lengkap, ya kan? Masih ada adanya, masih apa adanya. Nah, itu kita minta kepada Allah. Sahabat yakin, sahabat ini optimis kalau dengan doa insya Allah dikabulkan oleh Allah, maka muncullah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalmu dan amalku, ibadahmu dan ibadahmu diterima oleh Allah. Tidak cuma para sahabat, Rasulullah juga selepas habis sholat subuh, beliau tidak pernah ketinggalan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepadaku yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik yang halal, amal yang diterima. Itu selalu dipanjatkan oleh Rasulullah setelah habis sholat subuh. Nah, berarti ini kita ambil inspirasi yang pertama untuk kita kembali ke fitri adalah kita untuk memperbanyak doa. Doa ini luar biasa, doa ini istimewa, ya. Karena ada dua kedudukan yang kedudukannya ini sama. Satu namanya takdir, dua namanya doa. Jadi takdir itu Bapak Ibu, takdir itu keputusannya Allah. Namanya keputusannya Allah tidak bisa diganggu-gugat. Karena sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi ketentuannya Allah yang diberikan kepada kita. Dan semua takdir itu baik. Cuman masalahnya ada takdir yang enak, ada takdir yang kurang enak atau tidak enak. Tapi dua-duanya baik untuk kita. Maka ada qadha dan qadarnya Allah. Hidup ini ada skenario Allah, namanya takdir. Yang kedua namanya doa. Doa itu janjinya Allah. Janjinya Allah yang Allah tidak mungkin mengingkari janjinya sendiri. Ya, Allah itu kalau berjanji selalu ditepati. Nah, salah satu janjinya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum."
mintalah padaku maka pasti kuperkenankan, kata Allah. Jadi setiap kita meminta berarti janjinya Allah diperkenankan, dikabulkan doa kita oleh Allah. Meskipun ada SOP aturan bagaimana doa itu diterima, tapi kita diminta oleh Allah namanya berdoa. Mengapa berdoa? Karena kadang-kadang bahkan sering Allah itu sudah punya ketentuan yang mau diberikan kepada kita. Karena Allah itu sayang dengan kita, Allah itu cinta dengan kita, ingat janjinya, maka sering keputusannya Allah itu dirubah, diganti dengan doa yang kita panjatkan. Itulah luar biasanya doa. Maka jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk meminta. Bisa jadi kita mau mendapatkan takdir yang buruk, tidak jadi dapat takdir yang buruk, akan berubah takdir kita melalui doa. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang bisa merubah ketentuan dari Allah kecuali doa. Kenapa kita terus meminta? Cuman yang jadi masalahnya banyak sering di antara kita iki wis blenger karo donga. Wis rada mulai trauma karo donga. Satunya kalau sering ada acara, Ustaz mohon maaf nyuwun sewu ya, dongane aja suwi-suwi, kan bisa trauma karo donga. Bahkan semangat ketika sampai Robbana atina fid dunya hasanah, amin sing paling bantal iki. Nek kiai ini ustaznya cuma dodo wis dokter dewi-dewi. Padahal doa ini luar biasa. Nah, salah satu luar biasa doa karena kedudukannya ini sama. Saya belajar dari guru-guru saya. Saya belajar dari gurunya kiai saya ketika saya mondok. Itu kan rata-rata umumnya yang saya kenal, yang saya ketahui itu rata-rata anak kiai itu deh nom-nomania kakek sudah bedik bapak itu remaja ini do itu semua lah. Jadi kan lihat itu tuh rapatnya pantas lah jadi anak kiai kan ini rata-rata do bedik dalam tanda kutip akhlaknya itu dulu. Tapi kenapa menjelang dia dewasa ya, ketika dia dewasa dia gede, hidupnya berubah. Nah, saya meyakini salah satunya dipengaruhi oleh kekuatan doa dari kedua orang tuanya. Nah, hidupku dan hidupmu saat ini Bapak Ibu, saya tidak tahu mana yang lebih dominan. Apakah takdirnya Allah lebih dominan di dalam kehidupan kita, atau doa yang dikabulkan oleh Allah yang hari ini terjadi pada diri kita? Kira-kira menang takdir atau menang doa nih Bapak Ibu? Kira-kira menang di kira-kira ya? Ya, kalau memang kita mau ditakdirkan oleh Allah itu miskin, tapi kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah kelapangan rezeki, jadikan kami orang kaya, ya kan? Orang-orang yang amin ini berarti memang waris, memang dengan udah menjak sukir untuk akal ya. Orang-orang yang amin ini belasih. Setelah amin ya. Iya. Memang kita macam-macam itu apa yang suka ya. Selama pola, yang suka dia masalah lah. Dan bapak ya. Doa ini luar biasa. Nah, doa itu satu lagi, doa ini tanda kita ini makhluk kita ini lemah. Ya. Doa itu menjadi sebuah tanda kita ini lemah, butuh yang maha kuat. Kita ini nggak tahu apa-apa, butuh yang tahu apa-apa, butuh yang maha kuasa. Gitu ya. Kita ini bodoh, butuh yang maha pintar, yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakses itu, itulah kenapa kita perlu berdoa. Memang fitrahnya kita manusia itu Bapak Ibu, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa.
Jadi kalau Anda hari ini tahu apa-apa, bisa apa-apa, itu cobaan dari Allah. Itu ujian dari Allah. Semakin banyak Anda merasa diri Anda tahu, maka semakin besar itu cobanya, Bapak Ibu. Semakin besar ujiannya. Sehingga tidak sedikit hari ini orang yang merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya paling tahu, justru hidupnya tidak beruntung, Bapak. Justru hidupnya jadi gak karu-karuan karena dia keminter, merasa sok tahu, merasa sok bisa, Bapak Ibu. Sehingga kesombongan yang sering muncul, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, karena kesombongan itu hanya miliknya Allah. Ya, itulah kenapa ketika ngaji kita bicara selalu kita mulai dari subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, karena salah satunya hanya kita nggak tahu, butuh yang maha tahu. Setuju? Maka kalau memang Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan sehat itu miliknya orang yang pintar. Harusnya orang yang paling sehat, paling panjang umur itu ya dokter. Karena dokter yang paling tahu fungsinya, tahu kekurangan kelebihan, bagaimana makanan mengandung ini dan sebagainya, nek loro treatmentnya ini, itu yang paling baik buat dokter. Harusnya kalau kita bicara orang yang harusnya panjang umur kaitan dengan kesehatan itu ya dokter. Tapi tidak sedikit hari ini banyak dokter yang mati muda. Justru dokter spesialis jantung malah mati muda terkena serangan jantung. Inilah tanda kita ini lemah. Harusnya anak yang paling pinter ini kan anaknya guru loh. Wong guru ini pinter senengane minterke anake wong liya. Tapi bagaimana kenyataannya belum tentu. Bahkan ada anaknya seorang guru, bahkan anak kepala sekolah, bahkan anak seorang rektor, ini kisah nyata. Malah justru rankingnya sejumlah siswa yang ada di kelasnya. Belum tenang nih. Ya. Berarti apa kita ini memang nggak bisa apa-apa. Jadi hidup ini kita nggak ada yang jaminan, Bapak Ibu. Ya, itulah seringlah kita berdoa dan beramal soleh sehingga Allah mampu merubah takdir kita. Yang awalnya takdirnya tidak enak menjadi enak, yang takdirnya baik menjadi lebih baik. Pentingnya berdoa. Setuju? Nah, sekarang saya tanya, sudah seringkah Anda berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak? Alhamdulillah kalau selalu, ya. Semoga kalau selalu berarti Anda sudah mulai menanam perubahan yang ada di suami jenengan. Kalau jenengan sudah sering berdoa-doa dikabulkan, Anda sudah mulai memanen dari apa yang dilakukan oleh putra putri panjenengan. Ya, ini ya, maka itulah kita saling berdoa. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inspirasi dari pertama kembali ke fitri ini adalah jangan sepelekan namanya doa. Kemudian kalau kita bicara halal bihalal, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau saya menyebut nama Taufik Hidayat, itu kira-kira yang dibahas apa kira-kira? Apa? Badminton. Kalau saya menyebut namanya Cristiano Ronaldo, yang dibahas apa? Siapa? Bola. Alhamdulillah timnas U23 Indonesia masuk semifinal. Ya, kita doakan semoga nanti malam menang. Ini rapat yang kelas itu ya. Gak ada yang tidak mungkin kalau dengan kekuatan doa, ya, karena doa itu menjadi senjata kita. Ya, semoga menang sehingga salah satu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena ini menjadi momen yang luar biasa. Ini kalau sampai juara itu kan masuk Olimpiade pertama kali. Tuh, sepanjang kita merdeka itu kan luar biasa.
ya kan? Dari jumlah penduduk Indonesia itu sekitar berapa? 270 kan saya? 280 juta rakyat Indonesia. Mosok boleh wong 11 sekitar bal-balan merah orang ini lucu, ya kan? Nah, ini butuh semangat dan doa untuk kita semuanya. Oke, kalau saya bicara tentang Mike Tyson, kita bicara apa? Tinju. Kalau saya bicara halal bihalal, kita bicara apa? Nah, Mas Ibnu langsung nyeletuk makan-makan opor ayam jadi. Ini orang opor ayam berarti pelanggarannya. Iya benar. Amplop biasanya. Amplop, ya. Apa lagi kalau bicara halal bihalal? Kumpul keluarga. Apa lagi? Mudik. Apa lagi? Silaturahmi, apa lagi? Roti, ya. Ya wis rapopo, masing-masing datang masing-masing loh. Mas itu pengalamannya ono opore, gitu kan? Ono sing salam-salaman, ono mudik, ono angko, ya. Meskipun hari ini banyak terjadi investasi bodong. Nah, itu duit pirang-pirang, ya kan? Nanti dek aku ya, dek aku deh. Alat ibu belanja dewi investasi bodong, bapak ya. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara halal bihalal, bicara tentang Idul Fitri, maka kita tidak lepas dari bicara tentang salah. Namanya ada halal bihalal. Namanya kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, kita bersih, maka tidak lepas kita membahas tentang ilmu salah, ilmu silaturahim, dan juga saling memaafkan. Nah, kenapa kita halal bihalal Idul Fitri, kembali ke fitri, yang kita bicarakan adalah tentang salah, ya. Yang kita bicarakan tentang silaturahim, minta maaf dan saling memaafkan. Ini kemarin saya sampaikan, karena bahagia itu wajib, susah itu dosa. Ya, bahagia itu wajib. Jadi ini jenengan orang bahagia berarti jenengan menyalahi fitrahnya. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Dari mana kita mendapatkan informasi bahagia itu wajib? Bahagia ini perintah Allah, yaitu di suara azan. Azan yang berkumandang, ya kita selalu dengarkan hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan. Jadi Allah pengen Bapak Ibu kita itu hidup di dunia itu bahagia, senang. Kita menyembah Allah itu harapan Allah, kita senang. Itulah nanti muncul namanya ikhlas. Ikhlas itu salah satu dasarnya adalah kita senang, kita bahagia, menjalankan perintah Allah bahagia, menjauhi larangan Allah itu bahagia. Maka bahagia itu wajib, senang itu wajib. Nek jenengan melakukan sesuatu dengan bahagia, itu waktunya rasanya cepat. Melakukan sesuatu rasanya jadi enteng. Kalau kita bahagia, ya. Nah, bahagia itu mudah, sederhana. Sebagai orang yang beriman, bahagia itu ketika kita mengikuti aturannya Allah, hidup kita di jalan yang lurus, hidup kita di jalan yang benar. Itulah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nikmat itu kan berarti muncul namanya kebahagiaan. Dan sebaliknya, susah itu adalah dosa. Karena yang membuat kesusahan-kesusahan dalam hidup kita itu ya perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang kita perbuat. Halo? Hai. Alhamdulillah. Jadi nek uripe jenengan kuwi akeh ngeluhe, akeh protese, akeh muring-muringe,
akeh gedumele, akeh ngeluhe, mohon maaf, hampir dipastikan ya. Tapi saya akan sampaikan. Nah, berarti yang handphonenya nyala pasti gelisah dia. Ya kan, segera pengen dan pipa teknik karena melanggar aturan. Kan aturannya diminta untuk desain. Nah, maka dengan suara bunyi sih langsung ya karena salah. Ini sedih contoh langsung cocok ya. Ya, contohnya ini Bapak Ibu ya. Bagi itu wajib bisa ceritakan. Jangan di depan sini ya, di dengan pom bensin ini ada operasi kepolisian, operasi lalu lintas. Jangan naik sepeda motor, motornya lengkap, lampunya nyala, helmnya standar, bawa SIM, bawa STNK, ada operasi kepolisian, operasi lalu lintas. Jangan mau lewat pertanyaan saya. Hati ini jenengan duit tenang apa susah? Tenang apa bisa? Kenapa tenang? Kenapa? Karena jenengan karena jenengan bener. Jangankan satu operasi, ada 10 operasi, hati ini jenengan tetap tenang. Lewat nyantai wae Bapak Ibu. Dinengke jenengan tenang karena jenengan lengkap, karena jenengan bener, hati jenengan tenang. Coba jenengan gak bawa SIM, gak bawa STNK, ya, lampu depannya nggak nyala, helmnya tidak standar karena bola plastik dipotong jadi separuh, ditaruh di kerapia. Ya, ini mau ada operasi kepolisian. Pertanyaan saya, hati ini jenengan kuwi tenang apa susah? Tenang apa gelisah? Kenapa gelisah? Karena jenengan sadar jenengan iki keliru, salah. Jangankan ono operasi lalu lintas, mau ning pinggir jalan polisi lagi makan dulu sarapan dulu, ya. Motornya tulisannya polisi, helmnya tulisan polisi, jenengan keluarga ini terang-terang kok kan? Kenapa? Karena salah. Sama. Kenapa banyak orang itu takut mati? Kenapa? Karena dia belajar, dia sadar dirinya itu salah, sehingga nggak siap untuk mati lebih sekarang. Karena dia ingat dosa-dosanya, banyak kekeliruan, sehingga mengatakan, ya Allah, jadi pateni aku saiki, ya Allah, dosaku oke ya Allah. Ya kan? Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, maka kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Jalaluddin Arumi menyebut kematian itu adalah malam pertama yang aku tunggu, karena aku akan berjumpa dengan yang menyuruh aku sholat, yang menyuruh aku puasa, yaitu Allah Subhanahu bahagia. Dan ini beneran dengan kira-kira bulan Maret mati kira-kira tenang apa bahagia? Jawab Bu. Seandainya bulan depan jenengan itu adalah ajal, bulan depan jenengan meninggal dunia, kira-kira nih dari sekarang itu munculnya jenengan tenang atau gelisah? Kenapa gelisah? Gelisah karena kurang amal atau kakek dosa? Jujur, kakek dosa atau kurang amal? Nek jenengan delok bulan-bulan ini, tahun-tahun ini jenengan mungkin bahagia. Dan bagaimana hidup jenengan 15 tahun yang lalu? Ayo kita bandingkan. Jenengan bisa mengatakan aku termasuk orang beruntung Ustaz. Iya saiki. Dan 15 tahun yang lalu wis diampuni jaluk ngapur dulu karo Gusti Allah. Iya kan? Itu yang kita takutkan, kemaksiatan kita. Itulah bahagia itu wajib, susah itu dosa. Contoh Bapak Ibu, jenengan mengeluh kira-kira pahala apa dosa? Dosa. Saat Anda mengeluh saat itu jenengan tidak bersyukur Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi.
barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua nikmat itu kan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan semuanya ini kita diuji Bapak Ibu. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada kita, itu ujian, itu sampel, itu contoh. Seperti jenengan membuat produk Umitri Bolen Mokaf, ya kan? Sebelum dijual secara massal itu dites, dikei sampel. Jadi beliau bawa sampel ke sini, satu orang dikasih satu untuk testimoni, enak ora, itu namanya sampel. Nah, saat jenengan dikasih nikmat oleh Allah, dikasih sampel oleh Allah, bagaimana respon jenengan? Nek jenengan senang, jenengan bahagia, alhamdulillah ya Allah, aku senang rezeki ya Allah, alhamdulillah. Orang meskipun ya, kita belajar bersyukur tanpa meskipun. Ya, alhamdulillah, aku bisa menempati rumah ini meskipun kontrak, bilangnya meskipunnya. Ya, karena meskipun itu bisa membatalkan rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih rumah kepada kami ya Rabb. Karena sesungguhnya rumah itu kan titipan. Jangan beli maupun kontrakin, janjinya kan nilai bukan Gusti Allah. Disyukuri. Nah, kalau jangan bersyukur, senang, Allah tambahi Pak Bu nikmati. Aku seneng karo iki, nek tak iki dibenake, nyeneng kita tambahi meneh, tak tambahi meneh. Aku seneng dhek iki senyum bahagia. Seneng, wong seneng, nerimo. Ditambahi. Jenengan tiga boleh muka Umitri kayak jenenge sampel, mosok sak kerdus, dan jenenge sampel tepor andare itu. Ya kan? Tiga isi. Enak, sesuk gawake meneh. Ya kan? Karena jenengan senang. Tapi jenengan dikai sampel, dikai rezeki. Namanya dikai sampel sitik. Jenengan ngeluh. Ya Allah, semene tok ya Allah. Rezeki bojoku mau semene tok ya Allah. Buku yang asin ini. Ya kan? Kalau jenengan itu ngeluh, gremet, bahkan curhat kalau koncone ya Allah, kowe enak tuh. Bojoku jenengan penghasilan gede, aku ini ya Allah. Bojoku gaji sawan satu. Satu kita kan ngendi? Oh ya kowe asin. Ya Allah. Iki bojone jenengan krungu, walah mohon maaf. Nesu. Apalagi Allah tuh kowe. Jenengan banyak ngomong saat itu salah, dosa loh ini. Berarti kita nggak terima hidup kita nggak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah salah satu pembelajaran spiritual yang saya dapatkan Ramadan dan bulan Syawal ini. Lagi kaitan dengan doa, satu adalah masalah ini. Bagi murid ini bagaimana kita itu harus senang, harus happy, harus bahagia. Kudu akeh syukur nanti. Karena Gusti Allah senang. Jenengan makan ngaji ini, jenengan senang, Allah senang. Sholat dengan nyaman, dengan tulus, dengan ikhlas, Allah senang. Nek dengan terpaksa Gusti Allah tidak senang. Ya. Itu Bapak Ibu. Maka itu kita yang sekali ini kita beruntung diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Kita harus banyak syukurnya. Kenapa? Karena nikmat rezeki yang belum di tangan itu jauh lebih banyak daripada yang sudah di tangan Bapak. Setuju? Sepakat? Ini ayo perbanyak syukurnya. Kenapa? Inspirasinya bahagia itu wajib, susah itu dosa. Nah, bagaimana di saat kita punya salah, punya dosa, kita bisa bahagia? Karena kita manusia tidak lepas dari namanya salah, tidak lepas dari namanya keliru. Kita manusia, kita bukan malaikat Bapak Ibu.
Nah, cuman salah ini kita juga harus pintar ngolah. Pintar apa? Ngolah. Nah, menurut ilmu salah yang saya pelajari, salah itu dibagi menjadi 3. Dibagi berapa? 3. Satu ada namanya salah yang membawa berkah. Apa Bapak Ibu? Ada salah yang membawa masalah. Salah membawa apa? Masalah. 3, salah yang membawa susah. Salah membawa apa? Susah. Yang pertama ada salah yang membawa berkah. 2, ada salah yang membawa masalah. 3, ada salah yang membawa susah. Akarnya, dasarnya adalah salah. Kalau kita salah, kita pinter ngolah salah ini, jadinya berkah. Tapi kalau kita nggak ngolah, nggak bisa pinter mengolahnya, tidak tahu bagaimana mengolahnya, Bapak Ibu, maka salah ini akan bisa menjadi masalah, bisa menjadi susah. Ya, karena kita nggak bisa ngolah. Seperti dengan tuku durian, itu tuku ambune untuk rasanya. Ambune kok rasanya? Rasanya. Dengan tuku rasanya nggak bisa buka ya, ya, maka salah ini perlu kita olah, perlu kita urai. Sebagaimana delay itu bisa kaji dengan olah menjadi tempe, bisa diolah menjadi tahu, bisa diolah menjadi menjadi susu, kecambah, bubur kacang hijau, dasare jenenge delay. Iso jadi bubur kacang hijau, dasarnya yaitu kedelai. Tinggal dengan olah jadi apa? Sama dengan salah, Bapak. Salah yang kita berbuat harus bisa menjadi berkah. Apa cirinya? Salah yang membawa berkah, salah yang membawa kebaikan untuk diri kita. Cirinya yang pertama, orangnya salah, mau ngaku salah, ya, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf karena dia salah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Salah yang demikian namanya salah yang membawa berkah. Orang yang salah mau ngaku salah, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf karena dia salah, dan komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Salah yang demikian akan membawa berkah. Dan inilah menjadi syarat di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi di bab tobat. Salah satu syarat bagaimana kita minta ampun kepada Allah agar dosa kita sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Syaratnya Imam, salah yang membawa berkah. 1, salah. 2, mau ngaku salah. 3, mau mendatangi yang salah, minta maaf. Kenapa ngaku salah ini nomor 1? Karena banyak orang itu orangnya salah tapi tidak mau ngaku salah. Ya kan? Kalau semua orang itu mau ngaku salah, mohon maaf, KPK bubar. Bubar KPK bubar, KPK kirono. Pengadilan ya bubar. Kepolisian orang perlu ada polisi. Nggak perlu ada namanya MK, Mahkamah Konstitusi, nggak perlu ada. Kenapa ada KPK, ada MK, ada pengadilan, ada kepolisian dan sebagainya? Sing paling akeh wong salah tapi orang gelem ngaku salah. Ono lagi ya. Ya, ini. Nah, salah membawa berkah, salah satunya kita praktekkan di dalam sholat. Selalu kita tidak ketinggalan mengucapkan Rabbi Firli. Rabbi Firli itu ngaku salah. Cuman sayangnya kita salah tapi dibaleni meneh.
Jadi gini Bapak Ibu, kalau jenengan punya salah sama Allah, jenengan minta ampun sama Allah, tadi ngaku, menyesal, dan minta ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berapapun dosa panjenengan sama Allah, itu didelete oleh Allah, ibaratnya dihapus Bapak Ibu. Tapi nih jenengan balik ini salah yang sama, ikut titiknya jenengan, ibarat tadi jenengan salah, itu ada satu titik, maka jenengan akan mengulanginya lagi, titik tadi yang sudah dihapus, tekol meneh tambah siji. Maka jenengan keliru balik meneh tambahi titik meneh. Itu namanya noktah, titik-titik yang noda-noda di dalam hati kita. Sehingga kalau jenengan sudah rutin berbuat salah, tobatnya tobat sambel, mangan rujak bareng-bareng, mangan, wah pedes banget, pedesnya banget, Masya Allah, wah pedes ya, wah pedesnya banget, wah, itu namanya tobat sambel, ngomong pedes, jaluk ngapura, jaluk ampun, baleni meneh, jaluk ampun, baleni meneh, jaluk ampun, baleni meneh. Karena saat kita itu minta ampun sama Allah, Allah itu bahagia banget Bapak Ibu, senang banget ya apa jaluk ngapura. Tapi masalahnya sering dibaleni mana? Ya, nah saat Anda mempraktekkan salah yang membawa berkah, ini jenengan tenang Bapak Ibu. Hati jenengan akan tenang, hati jenengan akan nyaman, karena kita sudah mau mengaku salah dan jalur ngapura. Yang kedua, salah yang membawa masalah. Salah membawa apa? Salah. Orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan kalau dia salah, malah marah-marah. Tunggulah masalah. Misalnya seorang istri mengingatkan suami, karena suami itu tensinya sering tinggi. Ya, jangan kan tensinya dulu terus toya, hipertensi toya. Bu makan asin gurihnya bu dikuranginya, eman-eman awak itu dengan awak-awakku di ibu, gak usah kakean ngomong, enak kok orang-orang. Ya kan? Ini diingatkan malah marah-marah. Merokok juga sama. Ya, merokok kira HP, paru-paru iso rusak, loro, kotor terus paru-parumu, telu, ini mubadir sia-sia, usah kakek cakep, awak-awakku dewe. Mohon maaf Bapak Ibu, itu namanya salah membawa masalah. Seperti jenengan ketilang polisi, memang nyatanya salah, jenengan kakean kacang mayasi, debat bareng-bareng tetap jenengan salah. Wong helmnya rak standar kok, helmnya cuma bal plastik diparuh, jenengan talenya debat, ya kan? Malah ngeyel, lu malah tambah pasal ya nih Bapak Ibu, terima yang aku salah, selesai hilang ya wes, hilang. Ya kan? Usaha itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, salah yang membawa susah. Orangnya salah, ya, tidak mau ngaku salah, diingatkan malah marah-marah, malah lari dari masalah. Ini kaca kuncinya. Banyak orang salah, ya, nggak mau ngaku salah, tapi dia malah lari dari masalah. Wes bener-bener ono masalah, malah nomor HP-nya diganti. Itu namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari masalah. Orang-orang seperti ini, mohon maaf, susah dunyone, susah akhirate. Seperti hutang, hutang ini wajib dibayar. Nek ditagih iki aja marah-marah. Ya, janjine sak bulan, 6 bulan ditagih ya wajar. Lagi malah muring-muring nih.
Bu, jenengan jare diutang orang lho Bu, 10 juta jare ini sak bulan. Iku wis 6 bulan kok jero jenengan balikke. Jenengan ora sopan santun to Bu. Aku utang jenengan ning omah kok nagih ning dalan. Karena jenengan nagih ning dalan aku mau nyaur be. Susah di dunia, susah di akhirat. Mohon maaf, seorang istri punya utang enggak ngomong sama suami itu salah. Jadi jenengan diutang mumpet orang lapor suami itu salah. Wis ngene tak buka bae. Biasanya aku ceritane orang-orang cerita ngene. Ya, seperti ini apa Pak? Aman. Seperti oh nggak ada, insya Allah. Ini kan kisah yang terjadi di sini, apa nggak? Jamaahnya datang apa nggak? Saya nggak tahu. Suatu ketika di tahun berapa ya? Di 2 tahun yang lalu atau berapa? Itu selesai ngaji seperti ini. Biasa yang paling banyak itu kan ibu-ibu. Negara ngaji apa yang disukai? Foto-foto, selfie ini kocok orang ngerti ya. Wong telu wong papat foto jeder. Foto pertama karena wong papat hasil wong papat, kedua ketiga hasil wong limo. Ya hasilnya piro? Oh ini kisahnya nyata ini masalahnya. Nah semua bukti krono, tidak dapat dia ya. Ada penampakan Bapak Ibu. Ya wis suwe tidak ceritakan apa-apa ya. Wong sing cerita bisa wis lali kan masalah, tapi kan saya ingat. Ya. Nah, itu gara-gara apa? Dia cerita Ustaz. Gambar dikirim ke aku, kemudian sharing dengan saya. Nah, bojowi penasaran buka foto galeri salai dewi semengira iso turu deh. Aku ngarang ini fakta, ini kenyataan. Ya, Mas Ari juga pasti tahu ya. Kemudian cerita, lu ada masalah apa? Oh iya Ustaz, ini orang ini juga pernah ngaji di tempat ini katanya. Bos sekali atau 2 kali pernah ikut ngaji Bapak Ibu. Ya ini jadikan itu belajar. Ini ngerasa nih mau mati ya, pelajaran nggak apa-apa. Ya orangnya sudah nggak tahu hari ini menjadi ibro pelajaran untuk diri kita. Kemudian ibu ini cerita, saya tak lumayan namanya saya lupa. Sebenarnya dia punya masalah, lalu punya orang ini kayaknya itu ngikut saya terus susah. Nah terus, iya, kamu punya masalah apa dengan beliau? Aku nggak punya masalah, dia punya masalah dengan saya. Dia hutang dengan saya 50 juta, hutang usaha. Ya, pakai posisi. Oh, atau versinya Mas Ibnu cili, ya kan? Ya kan? Oke. Kemudian apa lapor? Waduh lah, jadi ternyata jin korennya itu pengen membantu menolong si mayat ini. Maka dia sering muncul Bapak Ibu. Salah satu selfie muncul ketok. Dia orangnya ini yang bersangkutan juga paham kalau ini orangnya gitu. Ini sahabatnya, temannya, kawannya. Nah terus aku harus gimana Ustaz? Sampaikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang itu ruhnya tergantung antara bumi dan langit, belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih menggantung. Nah jenengan disayang kalau memberi jenenganku, jenengan hutangnya tidak terasa dioyak-oyak, paling dioyak masih 40 hari, setelah 40 hari juga hilang. Karena saya itu masih berapa hari, 7 atau 10 hari. Ya, oke. Kalau jenengan sayang dengan sahabat jenengan, ikhlaskan. Dia mulai untuk mikir lah, wih Ustaz, saya kaki utoi Ustaz, waduh, mungkin 500 seri tak pikir-pikir ya, iki seket ya, duitku mau witok, tak pakai bujuni tak percaya karena rana putih, terus kenapa kita harus saja putih Bapak itu, tak pakai orang tuanya pun tak percaya karena mengenal istri anaknya ini anak yang baik, orang mungkin anakku yang menunggu mau, maka ini adalah salah. Ya, tidak mau ngaku salah, bahkan dia sudah berusaha untuk nagih sebelumnya, nekrati sahur-sahur, malah otomatis lari dari maka susah dunianya, susah akhiratnya. Saya tidak tahu episode kelanjutannya, apakah dihalalkan apa tidak, saya tidak tahu, maka jangan tanya saya. Itu adalah urusan yang bersangkutan. Maka kalau belum beliau menghalalkannya, urusannya nanti sampai di akhirat. Dia akan berhak untuk mengambil amal kebaikan dari saudaranya tadi yang pernah didolimi. Namanya utang wajib disahur. Maka Rasulullah di dalam sabdanya pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut?
Tahu ya Rasulullah, yaitu orang yang tidak punya harta, tidak punya benda, tidak punya apa-apa. Bukan itu maksudku, wahai sahabat. Tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat? Tuh, ada tuh ya Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat. Ada. Tolong jelaskan kepada kami, kok aku baru dengar ada orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang pulang kembali kepada Allah, membawa amalan sholatnya, amalan puasanya, umroh hajinya, sedekahnya, semua dia bawa, tapi amal itu habis. Karena apa? Untuk menyaur, untuk menanggung, untuk mengganti kemaksiatan-kemaksiatan, mengganti kedoliman-kedoliman dengan sesama manusia yang belum diselesaikan selama di dunia. Itu nanti urusannya di akhirat, hitung-hitungannya di akhirat. Itulah nanti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Maka kalau panjenengan punya masalah, hadapi masalahnya, jangan lari dari masalah. Setuju? Sepakat? Ini ya, berusaha Bapak Ibu. Seberat apapun masalah itu, ayo kita belajar untuk kita terima. Kita salah, jangan lari dari masalah. Maka jangan sampai susah di dunia ini akan susah. Itulah tadi, wong gresulo, utang nyaur, wayang nyaur aja berak bayar-bayar, orang ono tembungi, kui salah. Itu yang membuat susah. Wong jenengan aturan mainnya handphone di silent, handphone jenengan muni wae gelisah kok. Ya oke. Ya Pak ya. Ono operasi kepolisian itu kan urusan dunia. Ono operasi lalu lintas jenengan nggak bawa SIM wae gelisah kok. Apalagi jenengan meninggalkan sholat, apalagi jenengan maksiat, apalagi jenengan ngambil hak orang lain, apalagi jenengan berhutang dengan orang bayar. Ayo segera dibayar. Nek guru bisa bayar, tembung parane ngomai, minta ditangguhkan waktunya. Allah buka hatinya, sopor-sopor diikhlaskan. Betul lumayan dong. Setuju? Sepakat? Itulah kenapa kita perlu minta maaf dan memaafkan. Setelah minta maaf dan memaafkan, itulah kita kembali ke fitrah, kembali ke fitri, Bapak Ibu. Ya, fitrah itu seperti bayi, Bapak Ibu. Fitrahnya bayi, namanya bayi yang lahir. Ya, iki ono sing apa namanya bahagia, senangnya luar biasa, yaitu suaminya. Ya, ono sing berjuang tapi plok, iki bojone, istrinya yang melahirkan. Itu adalah bayi. Saat dia lahir, semua orang tertawa, semua orang bahagia. Maka adanya kita kembali ke fitrah, orang melihat kita juga penuh keceriaan, penuh kebahagiaan. Yuk tangan kanan beriakan, taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku, saya kasih tahu ya, bahagia itu wajib, susah itu dosa. Kalau hidupmu bahagia, ayem, tentrem, hampir saya pastikan hidupmu sesuai aturan Gusti Allah. Tetapi sebaliknya, kalau banyak susahnya, banyak ngeluhnya, banyak protesnya, banyak geremengnya, mohon maaf, konangan. Jadi kalau dirimu sering cerita tentang keluargamu, banyak mengeluh, hati-hati, konangan, kakek dosa. Suruh kalian tangan kiri saat yang bahasa. Ya, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Saya sudah diingatkan. Saya sepakat.
Bahagia itu wajib. Orang itu kalau bahagia, Allah lihat kita senang. Suami kita lihat kita senang. Anak kita lihat kita senang. Karena kita di jalan yang benar. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak mengeluh, banyak gremeng, banyak bersemut, nesunan, mutungan, tersinggungan, mohon maaf, akeh dosa. Itulah segera bertobat. Salah sama Allah, ayo bertobat. Salah dengan manusia, ayo kita minta maaf. Alhamdulillah. Setuju ya? Dalilnya dari mana? Itulah kenapa sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita. Nek awake dhewe salah, Allah perintahkan kon segera. Ben hatimu tenang, aku ngerti, aku menciptakan kamu masih gak lepas dari namanya dosa, gak lepas dari namanya salah. Maka nek salah, segera minta ampun kepada Allah. Allah sampaikan di surat Al-Imran ayat 130 ya, ayat 131 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 133 mohon maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau, bersegera diminta untuk ayo cepat gitu. Jadi dengan duwe salah karo bojone, ayo ndak cepet jalan. Wasari'u, ayo bersegera ila maghfiratin, mencari ampunan dari Tuhan. Ya, dan Allah jadikan surga yang luasnya langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Halo. Hai. Alhamdulillah. Segera. Jadi halal bihalal ini orang mau tahu pisan. Salah. Halal bihalal itu bukan syariat. Halal bihalal itu masyarakat. Ini sudah milik semua agama. Ya, yang ada syariatnya itu adalah silaturahim. Oke, maka minta maaf dan memaafkan setiap saat, setiap waktu. Nek jenengan keliru karo bojone dan jaluk ngapura. Nek orang jenengan gelisah karena orang salah itu membuat kita takut, membuat kita nggak nyaman, nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Itu orang yang salah. Maka mohon maaf, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang sengaja dia curang, apapun keadaannya, itu pasti dia tidak bahagia. Kenapa? Ya, karena dia bisa membohongi orang lain, tapi dia tidak bisa membohongi diri sendiri. Contoh, yuk nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Di sekitar jenengan mesti ada kucing. Betul? Nah, buktikan ya. Kucing jenengan tuku pindang, telur lah, 4 5 boleh. Kucing dokter kucing ya, pindang toko neng piring kucingnya jangan benar. Pus, tekolah kadang-kadang. Datang kan? Datang, jangan kasih makan pindang. Lihat, kucing ini akan duduk manis, nyaman, dia makan di tempat. Atau makanan kucing lah ya, pindang boleh yang paling dia sukai. Dipangan dia duduk jenak mangan. Ya, ono lewat sehat-sehat, menang Bapak Ibu. Ono berdek nyambut, menang Bapak Ibu. Rusuk dia makan Bapak Ibu. Menikmati. Coba jenengan neng omah, neng meja makan, makanan yang sudah disiapkan, pindah nih ono neng kono, ditutup pakai tudung saji sing plastik di mau. Ya kan, jenengan lagi ke kamar mandi, pintu depan jenengan buka, ono kucing mlebu, munggah neng meja, sirai dasi mlebu neng tudung saji, oleh nyokot pindah, jenengan keluar kamar mandi, gludak kucingnya roh jenengan. Pertanyaan saya, mana mau Melayu? Mana mau Melayu? Kenapa Melayu? Kenapa Melayu? Karena salah. Saya pertama kenapa dia menang? Kenapa? Karena dia benar kuwi tenang, nyaman, ya kan? Susah ini mesti salah. Melayu kucing ngerti loh Bapak Ibu.
Dan kok sampai ono wong duwe salah kok sampai ra ngaku salah kan itu kebangetan loh Bapak Ibu. Bahkan ini ada hadis kuncinya ya. Biar kita selesaikan kalau jenengan punya masalah dengan seseorang. Ini hadis kuncinya dapatkan ini baru-baru saja. Jadi saya tahunya ya kalau hadisnya lama. Hadis itu firman Allah yang dari Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadis kunci ini, barang siapa ada dua orang, yang dua orang ini berseteru, nengan, nesu-nesunan, ya, oke, maka Allah perintahkan, nek wong loro iki sing lagi nesu-nesunan, do merasa paling bener, jutaan, nesu-nesunan, ya, ora akur, mutus silaturahim, mohon maaf Allah perintahkan. Amal kebaikan orang ini rasa ditulis, wong ini kebaikannya. Biarkan menyuruh malaikat nggak usah dicatat kebaikannya, yang catat. Ini kan bahaya. Maka sering saya sampaikan, jenengan oleh nesu, oleh mutung, oleh bergetar ini mutung dino. Pirang dino? Telung dino. Dan sampai 3 tahun selama menikmati ibadah. Itulah Allah pengennya kepada kita, perintahkan kepada kita. Surat Ali Imran 134 lanjutan 133, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan saudaranya. Pahala memaafkan itu luar biasa. Disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, balasannya itu adalah terserah Allah, nyangking gedene pahala memaafkan. Ini Masya Allah, nyangking besarnya pahala memaafkan itu sampai biarkan aku yang menanggungnya, nyangking gedene itu. Karena kita boleh keburukan kita balas keburukan yang sama, itu boleh. Syariatnya emang kayak gitu, ya kan? Keburukan dibalas keburukan, kebaikan dibalas kebaikan. Tapi ketika ada orang lain mendolimi dirimu mau memaafkan, itu lebih baik. Gitu. Jadi ketika suami jenengan pernah nampar kalau jenengan ngomong, ya aku gelem ngapura jenengan, ning aku balesin. Kenapa kok? Balas nampar masalah. Itu sah secara syari. Nah, tapi kalau jenengan memaafkan, itu lebih mulia. Setuju? Sepakat ya? Nah, tapi hari ini saya tidak tonjolkan yang memaafkannya, tapi yang saya tonjolkan adalah kita mau ngaku salah. Coba nanti kalau ada sudah sering baca istighfar, saya itu istighfar serutin Anda baca, ya, Anda merasa banyak dosa, banyak salah yang Anda lakukan kepada Allah, Anda berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Percayalah, makin hari makin jangan ngaji seperti ini, makin tenang udah beda dengan. Halo, hidup kita kan, insya Allah nekuri tenang, sehat itu luar biasa. Nikmat tertinggi setelah iman itu sehat, Bu. Ya kan? Mohon maaf, mohon saya lupa. Jangan duit bojo gagah, gede, dhuwur, six pack, tapi nek loro-loronan jangan juga bisa. Yang bapak-bapak juga sama Pak. Jangan punya istri BMW, bahan motor wele-wele. Wah ini pol-polan Pak. Tapi menginan terus Pak. Loro-loro terus gelisah. Sehat kan ini. Orang itu sehat mangan apa ae dadine enak, sehat itu luar biasa. Itulah orang yang sakit mesti sing jalu siji apa? Sehat. Wong loro takoki jenengan wong duwe alpat, duwe macem-macem. Wong loro jenengan takoki mesti jalukane sehat. Nek wong wis sehat jalukane macem-macem. Gitu loh, kenapa sehat itu luar biasa? Nek jenengan loro sing dijaluk sehat. Nah, tapi nek wong sehat sing dijaluk ora sehat. Angel. Ono nek sithik jalukane macem-macem, jalukane iki, jalukane iki, jalukane iki. Iki menungso ngono kuwi. Dikeki loro jalukane sehat. Apa wis ra minat Bapak Ibu? Haji umroh ra patek minat Bapak Ibu. Ning siji nomor siji sehat.
Betul ya? Iya kan? Ya ngomong dijalui macam-macam sehat kan dijalui malah. Sehat itu luar biasa serius. Sehat banget, segor sambil ngeruduk. Oh ya Allah, oh nikmatnya luar biasa. Tangan tes nangis kalau panas, lebih gatal seluruh. Waduh ya Allah. Coba jenengan loro pahit kan? Karena orang yang sakit itu Allah perintahkan malaikat. Kalau Allah pengen menguji hambanya untuk dikasih sakit, itu Allah perintahkan satu yang diambil itu namanya tenaganya. Itulah orang yang sakit lemas. Yang kedua Allah minta untuk mengambil rasa enak di lidahnya. Itulah orang yang sakit itu cenderung pahit lidahnya. Yang ketiga diambil, dikurangi dosa-dosanya oleh Allah. Ya kan? Dikasih ampunan asal dia mau itu. Asal dia mau terima. Halo. Nah, setelah kita halal bihalal, setelah kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, ya kita semangat untuk melayani. Memang waktunya cukup ya. Oke, simple sederhana itu yang bisa sampaikan dulu Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga dengan pemahaman yang simple sederhana ini, satu pentingnya doa. Yang kedua pentingnya kita punya salah, kita olah menjadi salah menjadi berkah. Yang caranya tadi sudah saya sampaikan ya. Dan yang ketiga, yuk banyakin kita bersyukur kepada Allah, karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya kepada Allah. Caranya adalah nerima keadaan yang ada, disyukuri, disenangi. Insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah, nikmat kita ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tunjukkan kepada kita, Allah bimbing kita di jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amaka wa yumjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kamali sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa bil ayat wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa rasulil akhyar adadani anillahi wa ibadah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah. Syukur menegakkan hadiratmu atas limpahan karuniamu, kasih sayangmu, rahmat rahim Kau berikan kepada kami ya Rabb, sehingga sore hari ini Kau undang kami, Kau ringankan langkah kaki kami, Kau gerakkan hati kami ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Istiqomahkan kami ya Rabb di majlis ini ya Rabb. Istiqomahkan kami ya Rabb di majlis ini ya Rabb. Istiqomahkan kami ya Rabb di majlis ilmu seperti ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan shalawat kami kepada junjungan kami, contoh murid kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Syafatullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih hari ini Kau ingatkan kepada kami ya Rabb, pemahaman kepada kami tentang pentingnya kami berdoa, memohon kepada kami ya Rabb, karena doa itu adalah janjimu ya Rabb kepada kami ya Rabb, dan janjimu tidak mungkin Kau ingkari ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadilah kami menjadi pribadi orang-orang yang senantiasa terus berdoa kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hari ini Kau berikan hikmah pelajaran kepada kami ya Rabb, betapa pentingnya kami bisa menolak salah ya Rabb, karena bahagia itu wajib, susah itu dosa ya Rabb. Kami siap ya Rabb untuk ngaku kami punya salah, punya dosa ya Rabb, yang kami perbuat baik, yang kami sengaja maupun tidak. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua kami, siapapun hari ini yang hadir ya Rabb. Semoga Kau ampuni dosanya ya Rabb, rahmati kami, berkahi kami ya Rabb. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, waqfil hajatina ya Allah. Silakan berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan hajatnya, insyaallah dijawab oleh Allah.
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا مستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.